Ya, pemirsa, biasanya anak-anak korban perceraian mengalami trauma dan depresi, dan serta mereka juga nggak tahu kemana harus mengadu. Namun beruntung ada yang peduli dan hadir melalui Rumah Amalia. Nah, di sini anak-anak korban perceraian dari keluarga yang tidak mampu ini mereka akan diberikan pendampingan dan juga terapi. Lalu siapakah sosok penyelamat yang menjadi inspirasi kita hari ini? Langsung saja kita simak di sini di People and Inspiration bersama Agus Safi'i di Rumah Amalia. Kita lihat. Anak-anak korban perceraian khususnya dari kalangan tidak mampu kerap trauma dan terpaksa menggelandang di jalanan. Tidak jarang mereka terlantar akibat orang tua tak mampu memberi nafkah. Karenanya, kehadiran Rumah Amalia seakan menjadi penyelamat. Mereka ditampung, didampingi, dan diberi terapi agar bisa terus menjalani hidup. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Halo Pak Agus Safi'i, apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh, luar biasa. Ini lagi ngapain nih Pak? Saya lagi ganggu nggak nih Pak? Lagi mengasuh anak-anak. Oh, lagi ngasuh anak-anak. Oh ya ampun. Tapi kita ngobrol bisa nih Pak? Bisa, silahkan. Oke, saya mau tanya nih Pak, di Rumah Amalia nih. Kira-kira faktor apa sih atau kisah apa yang melatar belakangi Bapak mendirikan Rumah Amalia ini Pak? Jadi Rumah Amalia ini memang pada awalnya waktu itu kita dititipin satu anak yatim. Nah, ketika satu anak yatim ini kemudian kita asuh, maka kemudian menjadi 15. Dari situlah kita kemudian menemukan bahwasanya anak-anak ini ternyata problem utama bukan persoalan materi, tapi lebih kepada mereka membutuhkan kasih sayang. Itu yang faktor utama kenapa Rumah Amalia ini ada. Oh, jadi hal ini yang membuat Anda terpanggil untuk mau membina anak-anak ini karena merasa bahwa mereka sepertinya butuh perhatian, kasih sayang dari orang tua, seperti itu, atau ada kisah apa sebelumnya Pak? Iya, jadi kondisi dulu ketika saya pernah merasakan hal yang pahit dalam hidup, gitu. Ternyata kepahitan yang pernah dulu saya rasakan, gitu. Saya ingin bahwasanya anak-anak ini tidak memperoleh yang kayak begini. Oh, jangan sampai dirasakan oleh anak-anak ini juga gitu ya. Jadi ketika sesuatu yang sakit itu kemudian adalah, saya menganggapnya adalah sebagai sebuah anugerah. Dari inilah yang kemudian saya ingin juga berbagi kepada anak-anak ini bagaimana mereka juga bisa merubah mindset itu. Sesuatu yang pahit itu sesungguhnya adalah anugerah. Ya. Maka kemudian akan melahirkan sikap yang produktif, sikap yang mensyukuri nikmat. Ini yang luar biasa buat saya. Wah, keren sekali Bapak ini. Iya. Oke Pak, jadi sebetulnya saya masih agak bingung. Apa bedanya dengan panti asuhan kalau begitu Pak? Kalau panti asuhan, anak-anak kan tinggal. Anak-anak tinggal, kemudian diasuh, kebutuhannya dipenuhi. Nah, kalau di Rumah Amalia ini kami, anak-anak tidak tinggal di Rumah Amalia. Mereka kembali kepada orang tuanya. Yeah. Tetapi kami membantu sifatnya pendampingan dan pemulihan. Mereka kita dampingi, kemudian mereka kita pulihkan kondisi psikologisnya, mereka kita bantu beasiswa, membantu sekolah mereka, gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang include. Kami juga melibatkan orang tua agar mereka lebih menyayangi anak-anaknya. Kondisi kasih sayang inilah yang kita dorong, bukan hanya pada kondisi anaknya, itu juga keterlibatan orang tua. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak yang seperti apa saja sebetulnya yang dititip di sini Pak? Tadi kan katanya ada apa namanya? Ada anak yatim, kemudian apa itu, ada anak duafa, dan yang ketiga itu adalah anak-anak yang mereka kehilangan kasih sayang orang tuanya. Oh, korban perceraian maksudnya? Seperti korban perceraian, atau yang ada yang orang tuanya utuh, ada ayah ibu gitu, tapi nggak berfungsi. Tapi kemudian anaknya justru tidak mendapatkan kasih sayang yang dengan baik. Iya. Seperti apa nih fokus dari Rumah Amalia terhadap anak-anak ini, seperti apa nantinya? Nah, kita ada pertama yang fokus kita adalah merubah mindset. Terus yang kedua, kami ada metodologi pembelajaran di Rumah Amalia. Biasanya metodologi pembelajaran itu juga kita menanamkan akhlak mulia, kemudian leadership, kemandirian, dan yang penting anak-anak ini juga mereka menjadi tidak bergantung kepada orang lain. Mandiri ya? Mereka lebih mandiri. Nah, bentuk metodologinya biasanya kita ada tiga.
ada 3 bentuk yang biasanya kita suka lakukan. Yang pertama adalah anak-anak ada yang disebut dengan sesi curhat. Oh, Anak-anak yang bisa dia sharing ya di situ ya. betul, sharing. Anak-anak yang biasanya mampu untuk mengeluarkan apa yang dia rasakan di sekolah, mengalami problem atau ketika dengan ibunya ada masalah, mereka bisa curhat. Oke. Gitu. Tapi apakah mereka akan sharing ini di kelompok-kelompok kecil atau di umum di besar gitu di? Biasanya ini Berapa? kelompok kecil. Satu kelompok itu 5 anak gitu dengan satu pendamping. Iya. Sekarang ada berapa mereka? Kalau keseluruhan anak-anaknya ada 80. Oke, baik. Berarti 55 ya begitu. Betul. Terus seperti apa? Yang satu kemudian sesi curhat, ketika anak-anak tidak bisa curhat, maka kemudian ada sesi menulis. Dia nggak bisa ungkapkan secara verbal, tapi melalui tulisan akhirnya kalau melalui dia tidak tulisan. bisa. Oke. Sehingga dari situ kita bisa tahu apa yang dia rasakan. Ya. Nah, bagi dia yang anak-anak yang kecil, yang SD kelas 1, kelas 2, biasanya tidak bisa curhat dan tidak bisa menulis, mereka akan kita minta untuk menggambar Oke. atau mewarnai. Dari situ kemudian kita akan bisa ternyata melihat bahwasanya oh, anak ini ada sesuatu yang dia rupanya sedang rindu sama ayahnya. Gitu. Atau dia sedang sedang bermasalah dengan ibunya gitu, atau bermasalah dengan sekolahnya. Di situ kita akan bisa melihat. Nah, kalau kegiatannya di sini anak-anak saya dengar ada beberapa kelas gitu ya, Pak ya. Apa saja itu, Pak? Yang hari ini kita ada kelas teater. Kemudian ada kelas mewarnai dan ada juga nanti kelas prakarya, bikin prakarya gitu. Nah, kalau yang teater ini biasanya adalah ini kisah tentang anak-anak sendiri. Jadi ketika kita melakukan bentuk teaternya pun sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana teater bisa memberikan terapi untuk anak-anak. Oh iya. Keren banget. Tapi saya penasaran nih, Pak. Kenapa namanya Rumah Amalia, Pak? Rumah Amalia itu adalah sebuah doa dari kami. Amalia itu kepanjangannya anak-anak insan mulia. Oh, jadi anak-anak insan mulia. Harapan kami adalah mereka kelak akan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Saya dengar nih kayaknya seru banget di dalam nih, lagi pada nyanyi-nyanyi, ada juga yang lagi lagi gambar atau lagi ada kelas ya? Iya, betul. Ada yang teater, ada yang mewarnai, ada yang menggambar. Seru banget. Kalau gitu mungkin saya bisa ngintip ke dalam? Oh, boleh, silahkan. Boleh. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali masih bersama Pak Agus Safi hanya di People and Inspiration. Kita saksikan ke dalam yuk. Silahkan.